Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 5. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama ditugaskan untuk menyusun laporan tentang peran Indonesia dalam forum internasional terkait moderasi beragama. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa Indonesia telah aktif mempromosikan konsep middle path dalam beragama di berbagai forum global. Namun, ia juga menemukan kritik dari beberapa negara bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan internal terkait kebebasan beragama. Berdasarkan temuan tersebut, strategi apa yang paling tepat untuk direkomendasikan dalam laporan agar Indonesia dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai model moderasi beragama di dunia? A. Mengabaikan kritik dan hanya menyoroti pencapaian positif Indonesia. B. Membantah semua kritik dan menyalahkan negara-negara pengkritik. C. Mengakui tantangan yang ada sambil menekankan komitmen perbaikan berkelanjutan. D. Membatalkan partisipasi Indonesia dalam forum-forum internasional terkait moderasi beragama. E. Mengubah definisi moderasi beragama agar sesuai dengan kondisi internal Indonesia. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan C adalah strategi paling tepat karena menunjukkan kejujuran, transparansi, dan komitmen untuk perbaikan. Ini mempertahankan kredibilitas Indonesia sambil mengakui realitas tantangan yang dihadapi. Pilihan A dan B tidak jujur dan dapat merusak kredibilitas. Pilihan D kontraproduktif terhadap peran Indonesia. Pilihan E tidak etis dan dapat merusak konsep moderasi beragama itu sendiri. 2. Pegawai ASN Kementerian Agama sedang menganalisis data survei global tentang persepsi moderasi beragama di berbagai negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 65% responden dari negara-negara barat menganggap moderasi beragama sebagai bentuk sekularisme, sementara 70% responden dari negara-negara mayoritas muslim melihatnya sebagai cara menjaga identitas agama sambil beradaptasi dengan modernitas. Berdasarkan temuan ini, apa implikasi paling signifikan bagi upaya Indonesia dalam mempromosikan konsep moderasi beragama di tingkat global? A. Indonesia harus mengadopsi definisi moderasi beragama yang lebih sekuler. B. Indonesia perlu menyesuaikan narasi moderasi beragama untuk audiens yang berbeda. C. Indonesia sebaiknya berfokus pada promosi moderasi beragama hanya di negara-negara Muslim. D. Indonesia harus menolak konsep moderasi beragama karena terlalu kontroversial. E. Indonesia perlu memaksa negara-negara lain untuk mengadopsi definisinya tentang moderasi beragama. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan B paling tepat karena mengakui perbedaan persepsi dan menyarankan pendekatan yang fleksibel namun tetap berprinsip. Ini memungkinkan Indonesia untuk berkomunikasi efektif dengan berbagai audiens tanpa mengkompromikan esensi konsep moderasi beragama. Pilihan A dan C terlalu ekstrim dan mengabaikan kompleksitas isu. Pilihan D bertentangan dengan komitmen Indonesia. Pilihan E tidak realistis dan dapat merusak hubungan diplomatik. 3. Dalam sebuah konferensi internasional tentang moderasi beragama, seorang pegawai ASN Kementerian Agama diminta untuk mempresentasikan studi kasus tentang penanganan konflik antaragama di Indonesia. Ia memaparkan kasus kerusuhan Poso yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Namun, seorang peserta dari negara konflik mengkritik bahwa pendekatan Indonesia terlalu lunak dan tidak efektif untuk konflik yang lebih ekstrim. Bagaimana cara terbaik bagi pegawai tersebut untuk merespons kritik ini sambil tetap mempromosikan model moderasi beragama Indonesia? A. Mengabaikan kritik dan melanjutkan presentasi tanpa menanggapi. B. Menyerang balik dengan mengkritik penanganan konflik di negara peserta tersebut. C. Mengakui bahwa setiap konflik unik, namun menekankan prinsip-prinsip universal dalam pendekatan Indonesia. D. Mengubah presentasi untuk hanya membahas keberhasilan tanpa menyebutkan tantangan.
E. Menyetujui kritik dan mengusulkan pendekatan yang lebih keras dalam penanganan konflik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan C adalah respons paling diplomatis dan konstruktif. Ini mengakui kompleksitas situasi konflik yang berbeda-beda, namun tetap menegaskan nilai universal dari pendekatan moderasi beragama Indonesia. Pilihan A dan D menghindari dialog produktif. Pilihan B dapat memperburuk situasi. Pilihan E bertentangan dengan prinsip moderasi beragama Indonesia. 4. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama ditugaskan untuk menganalisis efektivitas program pertukaran pemuda internasional dalam mempromosikan moderasi beragama. Data menunjukkan bahwa 80% peserta melaporkan peningkatan pemahaman lintas agama, namun hanya 30% yang aktif mempromosikan moderasi beragama setelah kembali ke negara asal. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi apa yang paling tepat untuk meningkatkan dampak jangka panjang program? A. Menghentikan program karena tingkat promosi aktif yang rendah. B. Memfokuskan program hanya pada peserta dari negara-negara dengan konflik agama. C. Mengimplementasikan program tindak lanjut dan jaringan alumni untuk mendorong aksi berkelanjutan. D. Memperpanjang durasi program menjadi 1 tahun penuh. E. Mengganti fokus program dari moderasi beragama ke isu-isu politik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan C adalah rekomendasi paling efektif karena mengatasi kesenjangan antara pemahaman dan aksi. Program tindak lanjut dan jaringan alumni dapat mendorong peserta untuk tetap terlibat dan aktif mempromosikan moderasi beragama. Pilihan A terlalu ekstrim mengingat tingkat pemahaman yang tinggi. Pilihan B membatasi potensi dampak global. Pilihan D mungkin tidak praktis dan cost efektif. Pilihan E mengabaikan tujuan utama program. 5. Dalam forum G20 Interfaith, pegawai ASN Kementerian Agama mewakili Indonesia untuk membahas peran agama dalam mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Beberapa negara mengusulkan pembentukan dana global khusus untuk proyek-proyek moderasi beragama. Indonesia diminta memberikan pandangannya. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan pengalaman moderasi beragama yang kaya, apa sikap yang paling tepat diambil? A. Menolak usulan karena berpotensi mencampuri urusan internal negara. B. Menyetujui tanpa syarat dan menawarkan Indonesia sebagai pengelola dana. C. Mendukung dengan syarat ada mekanisme yang menjamin kesetaraan dan menghormati konteks lokal. D. Abstain dari pengambilan keputusan untuk menjaga netralitas. E. Mengusulkan agar dana dialihkan ke isu-isu pembangunan ekonomi saja. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan C mewakili pendekatan yang seimbang dan strategis. Ini menunjukkan dukungan Indonesia terhadap inisiatif global sambil memastikan penghormatan terhadap keragaman konteks dan mencegah potensi hegemoni dalam implementasi moderasi beragama. Pilihan A terlalu defensif. Pilihan B bisa dianggap terlalu ambisius. Pilihan D mengabaikan peran potensial Indonesia. Pilihan E mengabaikan pentingnya moderasi beragama dalam pembangunan berkelanjutan. 6. Pegawai ASN Kementerian Agama sedang melakukan studi komparatif tentang kebijakan moderasi beragama di berbagai negara. Ia menemukan bahwa negara A menerapkan kebijakan sekuler ketat, negara B mengadopsi agama resmi namun toleran terhadap minoritas, dan negara C mempraktikkan pluralisme agama. Data menunjukkan bahwa tingkat keharmonisan sosial tertinggi ada di negara C, namun negara A memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik. Berdasarkan temuan ini, kesimpulan apa yang paling tepat untuk konteks Indonesia? A. Indonesia harus mengadopsi model sekuler negara A untuk meningkatkan ekonomi. B. Indonesia sebaiknya meniru model negara B dengan menetapkan agama resmi. C. Model pluralisme negara C paling sesuai dan harus diperkuat di Indonesia. D. Indonesia perlu menciptakan model hibrid yang mengambil elemen terbaik dari ketiga negara. E. Indonesia harus menolak semua model asing dan fokus pada model asli. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa pilihan D adalah kesimpulan paling bijak karena mengakui kompleksitas situasi dan keunikan konteks Indonesia. Mengambil elemen terbaik dari berbagai model memungkinkan Indonesia untuk menyesuaikan pendekatan moderasi beragama dengan kebutuhan spesifik negara, sambil tetap belajar dari pengalaman global. Pilihan A, B, dan C terlalu menyederhanakan situasi dan mengabaikan konteks lokal. Pilihan E terlalu isolasionis dan mengabaikan potensi pembelajaran dari pengalaman internasional. 7. Dalam sebuah konferensi PBB tentang pencegahan konflik, pegawai ASN Kementerian Agama diminta mempresentasikan strategi Indonesia dalam menangani radikalisme agama. Data menunjukkan bahwa pendekatan soft approach Indonesia melalui program deradikalisasi dan pemberdayaan ekonomi telah menurunkan kasus terorisme sebesar 60% dalam 5 tahun terakhir. Namun, beberapa negara mengkritik bahwa pendekatan ini terlalu lambat dan mengusulkan tindakan militer yang lebih tegas. Bagaimana seharusnya pegawai tersebut menanggapi? A. Mengadopsi usulan tindakan militer untuk menunjukkan ketegasan Indonesia. B. Menolak semua kritik dan mempertahankan pendekatan Indonesia tanpa kompromi. C. Mempresentasikan data dan bukti keberhasilan, sambil mengakui perlunya evaluasi berkelanjutan. D. Mengusulkan pendekatan gabungan yang menggabungkan soft dan hard approach. E. Menarik diri dari diskusi untuk menghindari konfrontasi diplomatik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan C adalah respons paling tepat karena menunjukkan keterbukaan terhadap dialog sambil mempertahankan integritas pendekatan Indonesia. Presentasi data dan bukti memberikan kredibilitas, sementara pengakuan perlunya evaluasi menunjukkan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Pilihan A bertentangan dengan prinsip moderasi Indonesia. Pilihan B terlalu defensif. Pilihan D mungkin kompromis yang tidak perlu mengingat keberhasilan yang ada. Pilihan E menghindari peluang untuk berbagi pengalaman berharga Indonesia. 8. Pegawai ASN Kementerian Agama sedang menganalisis tren global dalam pendidikan agama. Studi menunjukkan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan pendidikan multiagama dalam kurikulum nasional mengalami penurunan 40% dalam kasus intoleransi di kalangan remaja. Namun, implementasi kebijakan ini di beberapa negara menghadapi resistensi dari kelompok konservatif. Berdasarkan temuan ini, apa rekomendasi paling efektif untuk konteks Indonesia? A. Mengadopsi kurikulum multiagama secara penuh dan mengabaikan potensi resistensi. B. Menolak pendekatan multiagama dan mempertahankan sistem pendidikan agama yang terpisah. C. Mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai universal agama tanpa mengajarkan doktrin spesifik. D. Menghapus pendidikan agama dari sekolah publik dan menjadikannya tanggung jawab keluarga. E. Membiarkan setiap daerah menentukan sendiri kebijakan pendidikan agamanya. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan C menawarkan pendekatan yang seimbang dan inklusif. Ini memungkinkan integrasi nilai-nilai universal yang mendukung moderasi beragama tanpa risiko dianggap mencampuri doktrin spesifik agama, sehingga dapat mengurangi resistensi. Pilihan A mungkin terlalu agresif dan mengabaikan sensitivitas lokal. Pilihan B mengabaikan potensi manfaat dari pendidikan multiagama. Pilihan D bertentangan dengan peran agama dalam kehidupan publik Indonesia. Pilihan E dapat menyebabkan fragmentasi dan ketidaksetaraan dalam pendidikan moderasi beragama. 9. Dalam forum kerjasama ASEAN, pegawai ASN Kementerian Agama diminta untuk mengusulkan program regional untuk mempromosikan moderasi beragama di tengah meningkatnya tensi geopolitik. Data menunjukkan bahwa 70% konflik di kawasan memiliki dimensi agama, namun hanya 20% anggaran keamanan regional yang dialokasikan untuk program-program dialog antaragama. Berdasarkan situasi ini, proposal apa yang paling strategis untuk diajukan? A. Meningkatkan anggaran militer ASEAN untuk menghadapi ancaman ekstremisme. B. Membentuk badan regulasi agama tingkat ASEAN untuk mengawasi aktivitas keagamaan. C. Mengusulkan program pertukaran pemuda dan pemuka agama lintas negara ASEAN. D. Menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara anggota yang gagal menangani konflik agama. E.
Membatasi diskusi tentang agama dalam forum ASEAN untuk menghindari konflik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan C adalah proposal paling strategis karena mempromosikan pemahaman lintas budaya dan agama melalui interaksi langsung. Program pertukaran dapat membangun jaringan regional yang mendukung moderasi beragama tanpa menimbulkan kontroversi politik. Pilihan A mengabaikan akar masalah dan dapat meningkatkan ketegangan. Pilihan B berpotensi melanggar kedaulatan negara. Pilihan D terlalu punitif dan dapat memperburuk hubungan antar negara. Pilihan E kontraproduktif terhadap upaya mempromosikan moderasi beragama.